Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 SMK Dental Asisten Sekasal Jakarta. Saya mohon maaf untuk video mengenai teks laporan hasil observasi mungkin kurang berkenan atau kurang nyaman kalian dengarkan karena mungkin itu video pertama saya. Jadi mohon toleransinya dan pengertiannya. Oke, terima kasih. Lanjut kita akan membahas mengenai teks eksposisi ya. Kita akan membahas 2 KD, namun kita akan memulai dengan KD pertama, yaitu KD 3.4 mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang itu untuk kompetensi dasar, sedangkan untuk kompetensi intinya itu adalah mengungkapkan struktur teks eksposisi dan membandingkan kebahasaan 2 teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3 ya, berupa tesis, argumentasi, dan penegasan. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi contoh ya, kalau untuk pidato saja. Pidato itu pembukaan prolog ya untuk permasalahan yang akan disampaikan oleh penyampai pidato. Itu untuk contoh teks eksposisi lisan ya. Selanjutnya yaitu argumentasi. Argumentasi itu lebih ke pemikiran ya, mungkin ke pendapat. Lebih sama dengan tesis, hanya saja argumentasi lebih benar-benar pure murni untuk pendapat sendiri. Yaitu merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Nah, berarti kan argumentasi dengan tesis itu saling berkesinambungan, saling mendukung. Selanjutnya, argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi, kamu berpendapat, tapi argumen kamu tuh nggak logis ataupun nggak masuk akal, ya berarti pendapat kamu nggak akan diterima oleh para pendengar. Selanjutnya itu bagian terakhir adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Paham ya mengenai struktur teks eksposisi, yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Selanjutnya adalah kita bisa mengidentifikasi latihan ya untuk mengidentifikasi struktur teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan berikut ini. Ini kan di sini ada keterangan tuh mana tesisnya, mana argumentasinya, dan mana penegasan penegasan ulangnya. Baiklah, itu untuk KD 3.4. KD berapa ya? 3.4 ya kalau nggak salah. Iya benar, KD 3.4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai KD 4.4. Masih mengenai teks eksposisi. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kan 4.4 itu adalah mengonstruksikan teks eksposisi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi permasalahan. Isinya itu ada permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Itu isi dari pembahasan dalam isi ya. Selanjutnya adalah struktur dan kebahasaannya, penggabungan KD 4.3. Untuk kompetensi intinya sendiri adalah mengelompokkan data isi teks eksposisi dan memproduksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi dan struktur kebahasaannya. Selanjutnya adalah menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi dapat dimulai dengan mendata gagasan-gagasan pokok. Jadi dalam menulis atau menyusun teks eksposisi, kalian harus memperhatikan gagasan-gagasan pokoknya seperti apa yang akan kalian gunakan dalam teks eksposisi, karena harus memahami gagasan pokoknya.
sesuai atau tidak dengan topik yang akan dibahas. Kemudian setelah kalian menemukan gagasan-gagasan pokoknya, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf agar lebih jelas didengar atau dibaca. Jadi kalian harus menemukan gagasan pokoknya dulu, kalian tulis gagasan pokoknya, udah kalian tulis, setelah itu kalian sudah menemukan gagasan pokoknya itu udah terdiri dari fakta-fakta lah, pokoknya udah jelas, sudah paten. Setelah itu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalau di saat kalian mengembangkan sebuah paragraf tersebut, di saat kalian sedang mengembangkan gagasan tersebut, kalian harus memperhatikan kebahasan yang kalian pakai. Harus lebih jelas dan sinkron, juga mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca. Nih, ini contohnya ya, untuk melengkapi gagasan utama yang disajikan dengan gagasan pendukung yang menguatkan teks eksposisi. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Kalau seandainya di sini kurang jelas, di PPT yang saya kasih kurang jelas, kalian bisa melihat di ebook yang saya bagikan, atau kalian bisa searching di Google mengenai contoh teks eksposisi. Oke. Paham ya mengenai teks eksposisi? Sebenarnya sih untuk pelajaran bahasa Indonesia ini ya sesuatu aktivitas yang sering kalian lakukan juga untuk bahasa Indonesia, karena bahasa itu kan untuk alat persatuan. Oke. Baiklah, cukup, kita sudah membahas mengenai teks eksposisi, mengenai materi teks eksposisi 2KD, KD 3.4 dan KD 4.4. Oke, baiklah. Apabila ada pertanyaan atau kalian masih bingung, kalian bisa mengirim pesan saya pribadi. Bisa mengirim pesan pada saya pribadi atau mengirim email. Oke, terima kasih. Kita akan kita akan melanjutkan lagi dari setelah teks eksposisi adalah Setelah teks eksposisi adalah materi anekdot. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.